Assalamualaikum, welcome back to my channel Anissa 100 Cita. Udah lama Anissa nggak nyapa kalian semua karena kenapa? Belakangan ini cukup stres, belakangan ini cukup banyak masalah banget. Jadi aku mengakhirkan untuk membuat konten. Jadi baru sekarang kepikiran aku pengen bikin kalian apa lagi. Jadi karena belakangan ini stres, aku pengen membuat apa sih yang aku lakukan ketika aku stres, ketika aku merasa beban hidup itu berasa begitu berat. Aku tahu semua orang pasti pernah mengalaminya, semua orang pasti pernah mengalami bahwa hidup ini kok perasaan berat banget, hidup ini kok kayaknya aku pengen menyerah aja, aku putus asa, aku stres banget dengan tuntutan, mungkin pekerjaan, entahlah tuntutan dari orang lain atau dari teman, lingkungan, dan segala macam, orang tua, pasti banyak sekali. Dan aku tuh gimana caranya supaya aku tuh keluar dari kondisi stres itu, bahwa aku benar-benar stres berat, bahwa aku benar-benar butuh pertolongan dan aku harus keluar dari zona tersebut gitu. Nah di sini Nisa bakalan bagiin ada 10 hal yang bisa kita lakukan kalau misalkan kita lagi stres berat. Nah buat teman-teman yang lagi punya banyak masalah, yang lagi stres berat, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan upaya alami ya, tanpa obat antidepresan seperti itu, sebelum ke psikiater atau psikolog gitu. Ada satu, yang pertama yaitu mengonsumsi makanan sehat. Nah, makanan apa aja sih yang bisa menghilangkan stres nih? Aku udah rangkum ada 8 ya makanan yang bisa menghilangkan stres. Yang pertama itu aku sempat juga tanya sama psikolog aku, psikiater ya, Dokter Mira. Yang pertama itu adalah kamu harus banyak-banyak makan alpukat katanya. Dan ternyata setelah aku searching, emang iya, alpukat itu bisa meredakan stres. Yang pertama itu alpukat. Nah kalau kamu lagi stres, kamu harus ingat, kamu harus banyak-banyak makan alpukat. Ingat manfaatnya, meskipun kamu nggak suka sama alpukat, mungkin ingat manfaatnya, ini bisa menghilangkan dan meredakan stres gitu kalau alpukat itu. Nah yang kedua adalah sayuran berdaun hijau, kayak misalkan kangkung, bayam, banyak loh sayuran berdaun hijau ya di muka bumi ini. Sayuran emang kita kurang minat misalkan ya, kita bisa ingat manfaatnya. Kalau misalkan kita lagi stres, salah satu caranya kita harus makan makanan yang sehat, yaitu dengan makan sayur. Nah yang ketiga, terus makan ikan. Kalau misalkan kita dikasih pilihan mau ayam apa ikan, aku pasti pilihnya ikan, karena aku tahu emang iya, ikan itu bener-bener bisa mengaktifkan otak kita yang udah blank, yang udah kosong, kayak sering ngelamun kayak gitu. Nah kalau kita makan ikan itu otak kita lebih bernutrisi, jadi lebih bisa mikir gitu. Kenapa? Ada vitamin dari minyak ikan, karena memang ikan itu bagus banget buat otak kita, sehingga kita bisa berpikir lebih baik lagi, dan itu benar-benar bisa menghilangkan stres. Nah yang keempat itu adalah kacang dan biji-bijian. Kacang, iya, waktu aku pertama kali ke psikiater, saran makanan apa aja yang harus kita makan adalah kacang dan biji-bijian, kacang merah, kacang panjang, pokoknya aku benar-benar banyak makan kacang dan biji-bijian. Sebenarnya itu bagus untuk kesehatan tubuh kita yang akan ngaruh ke otak gitu. Dan terus ada lagi yang kelima adalah teh herbal. Banyak teh herbal yang bisa menenangkan pikiran kita. Kenapa minum teh itu menenangkan gitu? Karena anget, terus udah gitu emang dia ke kitanya bikin mood kita tuh tenang gitu kalau minum teh sambil santai. Biasanya kan kita minum teh nggak terburu-buru kan, minum teh pagi-pagi sambil santai menikmati hidup gitu, itu memberikan ketenangan tersendiri buat kita. Kalau lagi santai biasa kan dia minum teh daripada kopi gitu. Kalau kopi itu memicu, kalau teh itu bisa menenangkan ya. Terus udah gitu ada juga yang keenam adalah oatmeal, sarapan biasanya orang-orang dengan gorengan. Nah bisa dong pagi-pagi diganti dengan oatmeal, itu lebih menyehatkan dan bisa mengurangi stres kalian gitu. Nah dan yang kedelapan adalah buah-buahan tentunya, karena buah-buahan itu benar-benar bisa membuat pikiran kita fresh seperti buahnya. Dan buah-buahan juga kesukaan kita, banyak buah-buahan yang bisa kita konsumsi, tergantung kesukaan kita buah apa gitu.
dibandingkan dengan cemilan-cemilan yang mungkin banyak MSG dan sebagainya. Lebih baik makan buah-buahan. Nah, itu makanan ya. Dari segi makanan, kita bisa memilih makanan apa aja yang baik untuk pikiran kita supaya kita terhindar dari stres. Nah, itu yang pertama adalah makanan. Yang kedua adalah melatih pernafasan. Nah, pernafasan kita juga ada tekniknya, bagaimana cara bernafas ketika kita sedang stres supaya kita lebih rileks, lebih santai. Nah, ini ada tipsnya untuk melatih pernapasan, yaitu yang pertama menghirup udara sambil menghitung 1 sampai 3 dalam hati aja. Terus tarik napas hingga perut dipenuhi oleh udara. Contohnya seperti itu ya. Terus menahan napas 1 detik lalu menghembuskan secara perlahan sambil menghitung 1 sampai 3. Menahan napas 1 detik lalu menghembuskan secara perlahan. 1, 2, 3. Kelihatannya emang receh ya gitu ya, tapi itu memberikan dampak yang sangat luar biasa. Kadang aku sendiri juga banyak diajarin oleh psikolog gitu kan, tapi pas ketika ada masalah lagi stres suka lupa gitu untuk melatih pernapasan ini ketika kita sedang dalam masalah, justru malah fokus ke masalah itu problem aku ya. Nah, terus yang ketiga adalah meditasi. Nah, untuk meditasi ini terkadang ada orang yang cocok atau ada juga yang enggak dengan teknik meditasi ini. Jadi berhati-hatilah, dan sebaiknya kalau mau meditasi ada yang membimbingnya. Jadi atau bisa juga dengan kalimat afirmasi, kayak misalkan saya merasa damai, saya bersyukur, saya mencintai diri saya. Kalimat-kalimat yang positif terus kamu ucapkan di setiap hari kamu, pagi, siang, sore gitu. Terus ada juga kita berolahraga. Lagi stres berolahraga mungkin agak sedikit males kali ya, nggak kepikiran, tapi mungkin kita harus ingat itu, kalau lagi stres kita coba berolahraga yang ringan dulu aja olahraganya, jangan terlalu langsung ke yang berat. Kita ingat aja kita lagi stres, kita cuman butuh menggerakkan badan aja. Nah, tadi udah kita singgung juga minum teh, terus kita berkumpul bersama orang-orang terdekat. Nah, selama ini mungkin kita sibuk dengan pekerjaan kita, dengan dunia kita sendiri, kita jarang berkumpul dengan keluarga, misalkan dengan orang-orang terdekat, sahabat kita yang bisa biasanya mendengarkan curahan kita. Mungkin kita mengabaikan mereka karena kesibukan kita ya, karena lain sebagainya. Nah, coba lebih diingatkan kembali kita supaya lebih bisa mendekat kepada orang-orang yang memberikan dampak positif buat kita. Nah, yang ketujuh adalah merawat hewan peliharaan. Nah, berinteraksi dengan hewan-hewan kesayangan akan memicu otak melepaskan oksitosin. Jadi kayak misalkan dengan teman-teman yang misalkan stres karena kesepian, hewan peliharaan juga bisa menjadi teman Anda, teman curhat yang tidak akan mengecewakan gitu ya. Terus yang ke-8 adalah membantu orang lain. Nah, membantu orang lain itu benar-benar aku rasain banget, dia itu bisa benar-benar merubah cara pandang, cara hidup kita, sehingga stres itu nggak kepikiran lagi dengan masalah kita. Dengan kita fokus dengan membantu orang lain, kita akan merasa lebih baik, merasa lebih berharga, merasa lebih memandang masalah kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang kita lakukan kepada orang lain gitu. Ketika kita mampu bermanfaat untuk orang lain, otomatis kita menghargai diri kita sendiri, merasa diri berharga, merasa diri ini harus tetap semangat untuk menjalani hidup, sehingga tidak terpikirkan lagi itu yang namanya stres dan ini berat, hidup ini beban dan segala macam gitu. Nah, menjadi lebih bersyukur juga gitu, karena misalkan masalah kita tuh nggak seberat orang lain gitu, tapi kita mencoba berusaha untuk membantu masalahnya gitu. Bisa juga dengan mengikuti komunitas-komunitas relawan seperti komunitas ACT atau komunitas, banyak sekali komunitas-komunitas yang positif yang bisa membuat kamu berharga, yang bisa membuat kamu menjadi diri yang sangat spesial di mata diri kamu sendiri dan orang lain gitu. Karena kamu bisa membantu orang lain. Kalau kamu udah bisa membantu orang lain, pasti kamu pun bisa membantu diri kamu sendiri gitu ya. Nah, terus
Yang ke-9 adalah mengontrol diri sendiri. Mengontrol diri sendiri itu ada beberapa orang yang emang udah sanggup dan udah bisa, dan ada juga yang sama sekali nggak bisa mengontrol diri sendiri. Contohnya kayak orang-orang bipolar kayak gitu, itu emang nggak bisa mengontrol diri sendiri. Jadi emang dia itu bener-bener hidupnya itu tergantung moodnya dia gitu. Tapi jika diteruskan dengan baik dengan obat, misalkan dengan lingkungan, dengan support yang baik dari keluarga, insya Allah gitu ya, dia benar-benar udah bisa mengontrol diri sendiri gitu. Nah terus yang ke-10 adalah menghindari pemicu stres. Misalkan stres kamu itu datangnya dari media sosial, biasanya sebel, kesel ngelihat seseorang, apa misalkan kamu apa gitu ya dari media sosial, ya udah kamu jauhin media sosial, kamu nggak usah install aplikasinya. Misalkan kamu lagi masalah dengan apa gitu ya, gadgetnya kamu jauhin gitu. Tidak, misalkan dengan suatu lingkungan kamu tidak nyaman, membuat kamu merasa stres, ya minimalnya kamu jauhin dulu sementara. Kamu tenangkan pikiran, kamu ubah perspektif kamu terhadap suatu lingkungan tersebut menjadi lebih positif lagi. Nah itu ya cara-cara alami yang bisa kita lakukan diri sendiri. Nah tapi ada juga caranya yang kedua, yaitu dengan kita mendatangi psikolog. Jika masalah itu ringan, masalah itu masih seputar kehidupan kita, untuk menyelesaikan masalah kita gitu, nggak terlalu mengganggu banget kehidupan, coba datang ke psikolog dulu pertama sebelum ke psikiater. Coba di sana kamu bisa menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kamu. Contohnya aku merasa ya salah sih dari diri saya, aku benci ayahku sendiri misalkan ya. Nah aku waktu itu di Jakarta, aku datang ke psikolog dan aku menyesalkan masalah itu, dan alhamdulillah itu terpecahkan sekarang aku tidak seperti itu lagi. Aku memiliki pandangan yang lebih baik dan lebih berbeda, dan aku juga merasa lebih nyaman, dan masalah itu terpecahkan setelah bertahun-tahun ya. Dengan sekali datang ke psikolog, aku bisa menangkap apa yang dimaksud dengan psikolog tersebut gitu. Oke, itu ke psikolog ya. Tapi kalau gimana kehidupan kamu udah mulai terganggu dengan tingkat stres yang sangat berat, misalnya jatuh ke depresi banget sampai kamu nggak mau ngapa-ngapain, kamu nggak melakukan aktivitas apapun, sekolah kamu berhenti, aktivitas kamu berhenti, kamu bisa langsung datang ke psikiater. Di situ kamu bakalan dikasih obat oleh psikiater. Nah kebanyakan orang tidak menyadari bahwa datang ke psikolog atau psikiater itu adalah hal yang memalukan, kadang disebut orang gila. Enggak juga, itu sebagai upaya untuk menolong diri kamu sendiri. Karena kenapa? Masalah dari pikiran itu bisa berdampak kepada fisik juga. Semua masalah fisik menurut saya itu semuanya dari pikiran. Dari pikiran kita yang terlalu rumit, dari pikiran kita yang cemas, itu bisa berpengaruh kepada fisik kita. Bahkan aku membaca artikel bisa juga mendapatkan kanker dari masalah pikiran kita gitu. Kalau pikiran kita sudah baik, kalau pikiran kita sudah positif, insya Allah badan kita juga sehat gitu. Nah gitu ya, mudah-mudahan ya apa yang aku sampaikan saat ini gitu bisa membuat kalian lebih aware kepada kesehatan mental. Misal kalian udah mulai stres berat, udah lebih dari 2 minggu kamu merasa stres tapi nggak pulih-pulih gitu, kok nggak ada jalan pengeluaran masalah, bisa kamu coba dengan cara yang tadi ya, alaminya kamu mulai dari makanan, mulai dari lingkungan, mulai dari olahraga, bisa kamu lakukan. Itu cara yang kamu mau usaha sendiri. Tapi sekiranya saya lebih cocok kayaknya meminta bantuan orang lain yang lebih ahli, yang lebih profesional, coba datang ke psikolog atau ke psikiater. Untuk awalnya aku saranin ke psikolog dulu, karena kamu akan lebih mengenal diri kamu sendiri, akan lebih banyak menggali tentang masalah kamu tuh apa, akarnya di mana, melalui psikolog. Jika memang sudah mengganggu kehidupan kamu, sehari-hari kamu sudah terganggu, aktivitas kamu, langsung datang ke psikiater. Di situ kamu akan dikasih obat, dan di situ kamu akan langsung mengalami perubahan dari obat-obatan yang kamu konsumsi. Tapi itu semua juga tidak instan, semuanya membutuhkan proses, dan untuk mempunyai jiwa yang sehat juga memiliki proses yang panjang dalam pengobatannya. Jadi nggak ada yang instan. Jadi ketika kamu berobat ke psikolog atau psikiater misalnya belum mendapatkan hasil, jangan menyerah.
Gitu. Semuanya membutuhkan waktu, tergantung masalah kamu seberat apa dan seberapa besar usaha kamu ingin sembuh dan ingin memperbaiki mental kamu. Itu cukup, sekian dan terima kasih. Semoga yang aku sampaikan ini bermanfaat dan bisa membuat kalian lebih aware lagi terhadap kesehatan mental, karena mau tidak mau di tahun 2021 ini akan ada peningkatan bahwa kesehatan mental di dunia ini akan semakin banyak mengalami banyak masalah gitu. Karena dengan kita lihat aja lingkungan hidup kita sekarang sudah seperti ini, akan ada banyak kasus kesehatan mental yang mungkin dari mulai yang terdeteksi sampai yang tidak terdeteksi. Oke? Cukup sekian dan terima kasih, dan jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share-nya di channel Anissa 100 Juta. Oke, bye-bye.お前はもう死んでいる。